Apalagi kalau misalnya orang acara nikahan, ada makanan nggak boleh tadi makan, harus dimakan. Kita akan kupas tuntas setajam silet. Setajam silet. Oke, pada hari ini bersama saya Zalfa dan rekan saya Nadia. Kali ini kita akan mengawali episode dari perjamuan seni budaya. Nah, hari ini tuh apa sih Kak perjamuan seni budaya itu, mungkin bisa diawali? Perjamuan seni budaya ini merupakan program kerja Kementerian Seni Budaya dari Fakultas Ilmu Budaya FIB. Itu tuh merupakan program kerja podcast di mana kita berbincang-bincang mengenai kebudayaan atau program-program yang ada di FIB, yang ada di Universitas Airlangga. Oke. Nah, untuk episode kali ini tuh tema atau judulnya adalah What Humanity Says About Cultural Modernization. Untuk mengawali ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa bicara tentang kebudayaan itu tidak akan lepas dari yang namanya sejarah dan cerita, di mana mulanya itu adalah cerita-cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, kemudian itu kan secara turun-menurun yang merekam banyak hal seperti bahasa, lalu ragam dari kebudayaan yang berkembang di sana, adat istiadat, dan banyak lagi kebudayaan yang pastinya berbeda-beda nih setiap daerah di Indonesia. Nah, karena perbedaan-perbedaan itulah pada kali ini nih di episode pertama ini kita mengundang 3 narasumber yang kece-kece parah. Kita nih beda-beda loh daerahnya. Iya, Bapak sendiri dari mana? Nah, kebetulan saya warlock ya, di Surabaya, cuman sekarang besarnya di Sidoarjo. Nah, kalau Nadia sendiri nih, dari mana nih hostnya? Nah, kalau aku itu dari Pulau Kicik. Kalau tahu Laskar Pelangi mungkin ada yang tahu? Tahu nggak? Pasti tahu sih. Laskar Pelangi ini ada di Pulau Belitung. Kita mulai dari. Oke, aku Jenny, biasanya dipanggil Cia. Aku dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Dan aku suku Dayak. Ori, otentik. Lanjut kakak. Oke, kenalin aku Bagus. Aku itu asli Bali dan aku aslinya sih Karangasem. Wow, asli Bali ya? Iya. Bisa tarik kayak sampah. Enggak. Kenalin nama aku Gia, aku dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mungkin yang lain itu lebih kenalnya Batam ya, tapi sebenarnya sebelahnya ya, tapi itu ada Tanjung Pinang. Kalau itu suka disalah sangka dengan Pangkal Pinang. Itu next ya, nanti guysnya adalah terutama nih kita mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Yang sangat multikultural. kultural sekali. betul. Oke, nah topik pertama nih kita mau bahas tentang budaya asli daerah. Bisa deh ceritain tentang budaya apa sih yang ada di daerah kakak, dan budaya itu tuh langsung melekat gitu ketika menyebut nama daerah kakak tuh langsung kepilih gitu. Ada nggak sih? Ada banget sih. Akhirnya itu tuh kayak itu cuma mitos, ngapain dipercaya? Tapi ternyata beneran terjadi di aku ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar, mungkin nggak tahu sih, kata sempulun sepadan di perut masih ada, atau sempulun. Mungkin nggak pernah ya? Nggak tahu ya. Oke, jadi aku jelasin ya. Jadi kalau misalnya di Kalimantan ya, tepatnya di kotaku sendiri tuh, pokoknya kalau kalian ke Kalimantan ditawarin makanan, kalian nggak boleh nolak. Pernah nggak? Oh iya, nggak boleh sama sekali nolak makanan. Kalian tuh sekiranya kayak misalnya ini makanan kayak sempulun, udah sempulun gitu, nggak harus yang kita makan, karena kan kalau misalnya kita dikasih makanan terus kita langsung makan kan, gitu kayak takut ada racun lah, takut ada apa kayak gitu. Iya, jadi kita tuh harus sempulun, kalau enggak bakal kayak aku. Wow, jadi 2 minggu sebelum ke Surabaya, aku tuh kepikiran pengen makan salad buah kan. Nah, aku tuh posisinya lagi di rumah sepupu aku. Tapi di situ aku udah keburu keucap. Kayak aku udah, aku sama sepupu aku, aku pengen banget deh makan salad buah, kayaknya enak deh siang-siang, seger banget ya sih. Tapi udah deh, nanti deh pas pulang deh gitu kan. Tapi aku tuh selama perjalanan tuh kepikiran dengan makanan itu kan.
Nah, kalau misalnya aku makan itu siang-siang, kebetulan aku tuh lagi sakit tenggorokan, nanti makin parah kan? Menurut aku gitu kan? Karena salad tuh kebanyakan manis juga kan di sana. Terus aku menghilangkan pikiran mau makan itu, jadi aku beli shampoo. Shampoo. Tiba-tiba aja Rindu mau beli shampoo. Shampoo rambut kayak apa ya? Selain pokoknya aku tuh mikir aku tuh bukan mau makan itu, tapi aku tuh cuma pengen belanja. Nah terus akhirnya aku beli shampoo dan aku sudah lupa dengan makanan itu. Nah beli shampoo aku pulang lah, mau pulang nih kan di jalan, aku tuh nggak sempat ngomong sempulun. Udah keburu keucap. Jadi kalau misalnya kalian pengen makan sesuatu, kalau udah keburu keucap tapi nggak kesampaian, kalian kayak sempulun aja udah. Sempulun sekali di mulut masih ada gitu. Gitu kan. Terus ketika di perjalanan itu posisinya habis lampu merah, aku kecelakaan. Bener-bener kecelakaan. Nah posisi itu tuh lagi di sebelah kanan, karena di sebelah kiri itu jalannya jalan terus gitu kan. Nah kalau misalnya orang jalan terus itu yang belok kiri itu kan laju-laju kan orangnya cepet kan jalannya kencang-kencang. Aku takut jadi aku ke kanan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nabrak aja orang. Bukan ditabrak, nabrak orang dari pinggir keseret ke tengah jalan. Oh my god. Aku keseret sampai ke tengah jalan dan itu tuh keseret tuh sampai aku masih ingat banget sih itu helm aku tuh hampir lepas. Pokoknya keseret, bener-bener keseret, ketimpa dua motor. Habis itu tuh itu kan habis lampu merah kan. Habis lampu merah kenapa pada kenceng semua kan lampu merah ya kan. Tapi anehnya aku tuh nggak ketabrak satupun sama motor orang. Cuma ketimpa sama motor orang, maksudnya di depanmu aja gitu yang aku tabrak gitu. Terus di situ tuh ngeblank kan kayak aduh. Pas itu tuh aku sempat-sempatnya ke pinggir kan. Terus aku berdoa dulu kayak gak tahu tiba-tiba berdoa. Makasih ya buat kehidupan hari ini. Padahal kayak amat sih. Terus aku pulang ke rumah. Terus ada papaku lihat motorku kayak udah mau kebelah dua. Dan kalian tahu pas nyampe rumah aku gak ada luka satupun. Aneh kan? Wow. Padahal aku tuh keseret. Padahal kayak aku merasa kayak ketancap gitu. Kayak helmku tuh semua tapi gak ada luka. Gak ada luka. Helmku tuh pecah kacanya, terus kayak banyak yang kayak terus berat. Dan paling kerennya adalah bajuku. Aku pakai jaket. Aku pakai by the way aku pakai celana Bali waktu itu. Itu kan tipis, dingin ya. Itu nggak robek sama sekali. Kayak agak aneh gitu kan. Terus tiba-tiba sepupuku itu yang habis dari rumah sepupu aku tuh ngomong, kayaknya kamu nih karena kamu nggak sempulun deh. Gitu. Kamu pasti nggak ada sempulun kan? Iya ya. Kamu kemarin pengen makan salad kan? Tapi nggak kamu beli kan? Biasanya orang kalau nggak sempulun kebanyakan tuh meninggal. Karena ada kejadian beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi ada ibu hamil ngidam itu sore-sore, terus dia tuh lupa bilang sempulun selama perjalanan. Ya udah, dia tuh ngidamnya tuh ngidam bakso by the way. Terus dia tuh sama suaminya nyari tukang bakso kan, nggak ketemu. Pas mau pulang ternyata mereka nabrak tukang bakso dan si ibu dan anaknya dalam kandungan tuh meninggal di tempat. Kayak sama dengan suaminya juga gitu, meninggal di tempat. 3 semuanya kecil itu. Iya. Tapi tukang bakso ini nggak meninggal guys. Makanya dari situ aku pas di Surabaya kayak ada makan sebulan aja deh. Kalau misalnya kayak aduh pengen tapi tuh aduh nggak boleh makan itu gitu kan. Misalnya mau seblak level 5, tapi aku tipesan asam lambung lagi. Aduh jangan dulu deh. Tapi sebelumnya itu harus ada saksi nggak? Enggak, cuma kita aja. Ya pokoknya apapun makanannya itu harus disempulunin karena di sana tuh percaya kalau makanan tuh ada ruhnya. Ada rohnya. Ya di sana tuh apa-apa tuh ada rohnya gitu. Kayak capek juga ya kalau tapi itu udah kebiasaan sampai hari ini tuh. Dan di Surabaya kayak gitu. Iya. Oke. Itu di daerah Daya. Ini baru tahu juga. Kita kayak baru tahu semua. Iya. Bisa kumpul besti. Kalau di Bali nih, selain
tidak ngaben tiba-tiba gitu. Iya. Apa ya kalau dari Kak Bagus nih? Kira-kira budaya yang produsen tersebut tuh langsung orang tahu dengan identitas Bali gitu ya. Ya sebenarnya karena media sosial juga, Oke. pasti nggak banyak orang yang tahu. Itu namanya apa namanya, pameran Ogogo. Oh benar-benar ya. Ogogo. Nah, dimana kalau persyaratan waktu itu kita kan mengadakan nyepi. Iya. Nyepi. Iya. Nyepi itu yang ya itulah. Nah, jadi satu hari sebelum nyepi itu ada namanya pembukaan yang dimana kita itu buat ogogo itu. Jadi ogogonya itu kayak dibentuk kan seumpamanya kayak bentuk roh yang jahat. Oke. Roh yang jahat. Jadi umpamanya kalau di hari nyepi itu kan nggak boleh nyalain lampu, nggak boleh masak, nggak boleh bekerja. Jadi nggak boleh karena kan umpamanya awal unsur itu kita nggak boleh nyalakan api. Dimana api itu kan ada cahaya, ada ya bisa masuk buat masak juga, jadi itu nggak boleh. Nah jadi kita nggak boleh nyalain api itu, nggak boleh. Iya, kalau di nyepi itu puasanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Setelah itu. Sahur gak? Enggak. Kirain itu nggak boleh ngomong itu ya? Bukan nggak boleh ngomong, kita tuh nggak boleh berisik, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh umpamanya nggak boleh bersenang-senang. Umpamanya menyempurnakan hari itu. Nah di hari kemarin yang merupakan yang ogogo itu, jadi kita membuat kayak semacam roh jahat. Nah pamerannya itu nanti kan kita malam-malam tuh kita bawa jalan, kita pamer kayak akad gitu kan. Nah itu kan ogogo namanya. Jadi kita angkat jalan bawa kita puterin sekeliling kota gitu. Nah itu gunanya itu untuk umpamanya kayak narik semua roh jahat ke dalam ininya itu, dan nanti ujungnya kita bakar. Sudah selesainya, nah itu subuhnya itu kan. Sebelum jam 6 itu, karena nyepinya itu mulai jam 6. Oh iya. Sebelum nyepi itu adalah manusia dalam kayak kegelapan gitu. Jadi Iya. kayak penguasanya juga. Nah, ogogo tuh jadi simbol untuk memerangi kejahatan itu, dan besoknya nyepi itu baru kita sama-sama merayakan gitu. Iya, Gitu ya. karena sekarang Bali udah lumayan agak nyebar ya budaya Hindu ya, jadi di sini juga ada, di Surabaya, di Jakarta tuh sebenarnya ada. Kayak dulu tuh aku SD kan di Jakarta, tapi kayaknya di beberapa tempat doang ada seperti itu, pameran-pameran kecil doang, pameran kecil doang. Aku ya, kalau di Surabaya tuh untuk ogogonya tuh nggak sebagai simbolis suatu Iya. acara gitu, cuman benar-benar kayak arak-arakan budaya. Iya, sebenarnya kayaknya di Surabaya gitu. Kalau di Bali itu emang di setiap daerah tuh ada namanya banjar. Umpamanya kayak RT RW gitu lah. Misalnya nih di pasar ada namanya Banjar Tainsia. Itu kemarin ogogo paling gede. Nah, itu juga kebetulan tuh di sana tuh ada dilombain gitu loh. Oh iya, makanya kalau misalnya ada turis kan lagi nyepi, Nah, boleh nyepi ikut nyepi. sebenarnya justru kalau di Bali emang semua orang itu dianjurkan untuk nyepi itu, karena kan emang umpamanya ya tahun Bali itu kan di Balinya juga. Jadi makanya kalau kamu tahu bisa di IG ada Bali rusuh apa bule rusuh. Aku juga ikut. Bentar doang kayak keluarga bentar lah gitu kan, ngeliatin bintang gitu kan, gelap kan. Nah itu teman-temanku tuh keluar ramean kan, ketawa sama pecalangnya itu, pecalang. Nah dia itu dikejar, ditangkap. Jadi orang-orang daerah, orang-orang yang tertangkap itu dibawa ke Banjar, diikat di sana sampai nyepi. Jadi ya itu rangkaiannya di ogogo, nyepi sampai kalau udah selesai nyepi udah. Nah, kalau di Tanjung Pinang nih, ada apa di Tanjung Pinang? Ada yang namanya tepak sirih. Itu tuh sebuah prosesi. Tepak sirih itu seperti apa ya, tempat untuk menginap, makan sirih. Jadi setiap ada misalnya ada tamu atau ada acara nyambutan, itu selalu diberi persembahan tepak sirih. Jadi kayak di tengah-tengah hari gitu ya, itu tepak sirih diberikan kepada tamu atau orang yang terhormat. Itu sebagai simbolis penerimaan atau penghormatan sih ya. Lalu untuk aku sendiri ya apa ya, tepak sirih itu nggak pernah makan. Soalnya kata dia itu kayak sirih
Asia tuh ada yang namanya Sepulon untuk daerah Kalimantan gitu ya, bagus dari Ogo dan rangkaian prosesi Nyepi. Terus dari Tanjung Pinang itu ada yang namanya prosesi Tepak Sirih. Dari ketiga prosesi ini menurut kakak tuh gimana sih, dan apakah menurut kakak ini tuh akan bisa relevan gitu di perkembangan zaman? Kalau emang iya, menurut kakak caranya itu gimana sih? Apakah ada perbedaan kan dari zaman dulu misalnya? Di sana kan juga banyak orang Jawa kan, orang Limbung tuh di sana banyak banget. Di Kalimantan, iya di Kalimantan dekat rumah aku itu kan dekat dengan sekolah tinggi apa Kristen gitu kan. Itu lebih banyak orang Timur daripada orang asli situ kan. Dan orang Timurnya juga ikut Sepulun gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau zaman dahulu, kalau Sepulun itu kayak hal yang apa ya? Yang kayak harus dibicarakan. Mungkin ya kalau dulu tuh harus makan kayaknya. Kalau nggak salah tuh aku pernah dibilang wajib makan. Apalagi kalau misalnya orang ada acara nikahan, ada makanan nggak boleh tadi makan, harus dimakan. Walaupun cuma tek gitu. Iya, makan aja. Harus dimakan, harus kasih mulut. Tapi kalau sekarang tuh nggak terlalu sih kayak sebulan gitu. Diganti pakai ucapan gitu. Ada penggantinya gitu ya. Paling untuk menghargai aja. Bener-bener menghargai. Sebenarnya dari tahun ke tahun tuh dari dulu sampai sekarang tuh gak ada jauh bedanya sih. Kayak misalnya di rangkaian Panggilan Agogo itu emang mungkin karena globalisasi media sosial internet jadi makin tersebar aja kan, makin dilombain juga. Kalau dulu kan emang sekedar itu ada tradisinya itu aja, dan ya itu nggak ada lomba. Sama kalau dulu ya bener-bener kita yang ngangkat. Kalau sekarang kan kadang tuh dia pakai roda di bawahnya berapa. Nah itu mungkin karena nggak tahu ya, udah perubahan zaman atau apa. Nah terus biar nggak capek. Terus itu kalau misalnya kalau Nyepi juga dulu tuh emang kalau dari awal tuh kan emang dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Nah, cuman karena udah mulai kesini kayak banyak orang yang samain puasanya kayak puasa di Islam. Jadi jam 6 pagi sampai maghrib itu kan. Nah, sama yang mungkin karena udah perkembangan zaman juga emang banyak orang yang ini kan lebih rely hidupnya di internet gitu. Nah dulu tuh kalau pas aku Nyepi di pas aku SD, pas aku SD lah, itu tuh wifi sama sekali nggak nyala. Karena emang kita nggak boleh beraktivitas, nggak boleh bersama-sama, nggak boleh berisik gitu. Jadi wifi nggak nyala. Cuman setelah corona itu, sekarang Nyepi wifi dinyalain. Pokoknya setelah itu tiba-tiba udah ada aja wifi. Kalau kemarin-kemarin tuh nggak, emang sama sekali nggak. Itu sebalik. Karena wifi dari listrik ya, listrik kan katanya nggak boleh dinyalain. Sebenarnya listrik kan yang nggak boleh cahaya gitu. Cahaya. Tapi kan harusnya kan kita nggak boleh main game apa-apain. Cuman sekarang tuh ya itu wifi udah mulai nyala sekarang. Itu perbedaannya. Tapi kan emang kalau Nyepi ini selama kita udah merayakan, udah ada niat, itu udah menjalankan kan beda orang-orang beda komitmennya, beda seberapa komitmen mereka sama agama apa itu beda-beda. Nah kayak gitu mungkin yang perbedaannya itu doang sih. Cuman kalau emang di Bali itu emang budaya tradisi itu kan emang gak erat banget kan ya. Kayak makanya rumah-rumah di Bali itu masih gimana, masih gitulah makanannya juga. Jadi masih banyak ukiran gitu. Jadi sampai sekarang tuh gak hilang. Gak ada budaya-budayanya. Untungnya sih. Kalau sampai sekarang itu masih ada terus, soalnya dari kita kecil pun itu sudah diajarkan gitu. Karena terkenal atau enggaknya malah seperti kayak kurang dikenal gitu ya. Kurang dikenal. Soalnya Tanjung Pinang itu termasuk pulau yang masih kecil banget. Jadi pelajaran juga buat kita ya, lagi di daerah orang gitu, setidaknya kita menghormati. Betul. Kita tahulah seluk-beluknya biar kita nggak salah tindak gitu di daerah. Nah, di sini tuh kita tahu ya, ternyata banyak banget budaya yang malah kita sendiri yang sama-sama Indonesia tuh nggak tahu teman-teman. Dan ini tuh penting kalau kita nantinya seperti kata Kak Nadia tadi, kalau kita berkunjung nih suatu saat ke daerah itu, ternyata banyak pakem-pakem atau budaya-budaya yang harus kita hormati gitu. Jadi
lebih baik kita juga tahu dan cari tahu dulu nanti. Kita bakal bahas tentang mitos dan legenda di daerah masing-masing. Nah, kalau di Jawa tuh kan identik juga sih sebenarnya tentang mitos sama legenda, banyak banget sih di Jawa itu. Cuman ya itu tadi kebenarannya tuh belum bisa kita buktikan secara teoritis gitu ya. Nah, apakah sama nih di Bali, di Kalimantan sama di Tanjung Pinang? Kita akan kupas tuntas setelah Mesir. Wow. Saja Silet. Di tempatku itu ada yang namanya kota piring. Itu katanya nggak semua orang bisa datang ke kota piring. Tapi secara fisik itu ada. Itu tuh kota piring itu kalau nggak salah ya itu peninggalan dari kalau dari orang Melayu itu peninggalan Kesultanan Riau Lingga. Jadi kayak artefak-artefaknya itu masih ada. Nah, tapi kalau sampai sekarang ini pernah satu cerita yang katanya orang hilang itu baru ketemu beberapa hari yang lalu setelahnya. Tapi dia tidak ingat apa-apa gitu katanya. Iya, kayak kan muter-muter di situ. Muter-muter. Iya. Jadi di kota piring ini ada nama tempatnya enggak? Kan itu kan katanya nggak semua orang bisa lihat nih. Iya, tapi kalau dari yang aku lihat itu kayak cuma kota biasa. Iya. Kayak udah nggak ada apa-apa gitu loh, cuma nama gitu kota piring. Ini ada cerita lucunya soal ngomongin orang dunia. Aku tuh dulu masuk yang kayak dulu tuh nggak pernah percaya. Aku bahas sama teman-temanku di rumahnya. Itu tuh lagi udah maghrib. Jadi itu nggak maghrib tuh, pas orang dunia datang nanti nggak lama itu mati lampu. Mati lampu. Kayak ih dia kamu kenapa ngomong kayak gitu? Minta maaf nggak? Minta maaf sama siapa? Jadi kita minta maaf sama siapa? Ya udah kita kayak udah berdoa aja yasin ya. Yasin. Gak lama ini ternyata lapornya anjir. Itu dunia tuh ada sosok gitu nggak sih? Kayak gambaran gitu kan? Kalau dari sebenarnya orang dunia ini kayak dari Sumatera itu ada juga gitu. Tapi kalau di situ yang pendek-pendek gitu. Kayak orang mobil gitu. Iya. Benar. Kayak Kurcaci. Benar. Gimana? Wujudnya. Lanjut di Bali nih. Apakah ada hal serupa atau ada tokoh lain? Gimana nih? Bali mitos yang kayak mistis gitu ya. Apakah ada? Kalau nggak bisa dijawab. Sebenarnya yang paling ini ya udah ini orang tua dia Dayak Bali kan. Dayak Bali. Sebenarnya aku kayak juga kurang tahu asal usulnya gimana atau gimana. Cuma aku pernah dengar cerita dari temen-temen. Kayak kalau apa yang mau kayak misalnya kita di sana gimana ya umpamanya ya kayak kita nggak respect gitu lah gimana. Jadi di Bali itu juga ada orang yang aku lupa umpamanya, tapi temanku tuh pernah aku lupa umpamanya, jadi kayak kerauhan gitu, kayak kerasukan gitu. Nah jadi itu biasanya dia diem berdiri, orang berdiri diam ya kan, itu kayak dia berubah gitu, rambutnya masih panjang, lidahnya panjang, dari gitu. Nah itu dia dari bermotor dilewatin aja, dia kayak mau main atau apa-apa. Jadi memang kalau hal-hal itu umpamanya kayak ada, bukan itu saja ada sebenarnya kalau daerah. Cuman kan nggak semua orang bisa. Kalau aku nulis sendiri itu nggak pernah. Jangan pernah. Iya. Nggak mau. Takut. Ini masih ada takut. Kita ya guys. Itu sih kalau di Bali itu aja sih. Sebenarnya banyak juga, ada kayak di Bali tuh ada namanya aku lupa namanya. Jadi aku udah ingat cuma lupa lagi. Jadi di mana ada kayak ritual atau apa gitu di daerah untuk kayak melukat tuh kayak tahu melukat kan? Pernah dengar doang. Kayak apa sih, kayak membersihkan biasanya itu. Jadi masa itu ngumpul dan ntar ada satu orang yang kerauhan ke Kerauhan tadi. kerauhan itu kerasukan. Jadi ada teh gitu, jadi kita ntar orang teleponin, ntar itu kayak umpamanya di eksosis di situ. Nah nanti gitu lah. Tapi sebenarnya aku belum nonton pernah
belum pernah, pokoknya belum pernah aja. Takut ya? Gak takut, gak diajak aja kemarin. Aku pernah dengar deh itu dari teman aku sih. Kalau misalnya kita nonton yang acara-acara gitu, ada tuh kan yang kayak kerasukan. Iya. Itu nggak boleh keluar. Iya nggak boleh. Harus sampai selesai. Kalau nggak apa gitu didatangin gitu. Iya. Itu betulan. Iya. Jadi ya, itu biasanya malam-malam pagi kayak apa gitu. Berarti tuh orang kayak gini sampai Nonton ya. ini nonton sih kayak. Nonton aja tuh. Nggak boleh bengong ya? Nggak boleh kan menang. Ada ya guys. Ada yang lebih ngeri ya? Kalau mendadak acara. Iya, ada yang lebih ngeri kayaknya. Coba Kalimantan. Kayaknya orang di Kalimantan itu kayak udah biasa. Aku tuh keinget dengan tadi apa yang Bunian itu, keinget dengan kota Saranjana. Iya. Kota Saranjana itu tuh bukan di Kalimantan Selatan yang tepat gitu, tapi di ujung banget itu di Kota Baru sih. Di Kota Baru. Dan itu tuh transportasi kayak motor tuh susah, mobil tuh susah. Jadi pakai motor gitu. Aduh, kalian pernah nonton Desa Penari yang Iya. itu harus pakai motor dan jalan kaki gitu loh. Jalan setapak gitu. Iya, jalan gitu. Jalan yang benar-benar masih hutan. Iya, kalau orang yang terpanggil dia bakal bisa masuk. Nah, aku tuh nggak pernah sih yang dengar yang benar-benar kesaksian orang. Tapi tuh ya namanya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tuh deket ya. Jaraknya cuma 6 jam doang kan. 6 jam doang ya. Tapi masih deket ya. Ada yang 2 hari ya. Tolong sih saya nggak ada tol guys, nggak ada kereta ya. Mohon maaf gitu kan. Nah jadi kalau teman aku bilang kebetulan ada katanya. Tapi di sana tuh kayak orang hilang tuh udah biasa aja. Berarti dia tuh kalau misalnya Dari sana ya. Teman kita misalnya hilangnya itu misalnya dicari tentang kasus penculikan, pembunuhan, tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali. dari sana. Dan memang sudah apa ya, memang kayak dia tuh pernah ngomong berkali-kali. Biasanya orang yang buat masuk kota Saranjana itu biasanya tuh didatangin. Dan biasanya si orang ini tuh sudah ngasih tanda kalau dia mau ke sana. Jadi orang sendiri yang mau dulu. Orang dari Saranjananya. Orang dari sana. Oh. Tapi pas sudah di Saranjana katanya kita tuh bisa milih, kamu mau pilih tetap di sini atau kamu mau pulang? Pulang balik ke ya kota kita gitu. Kalau enggak gimana? Ya udah stay di situ hilang sampai beranak cucu dan lain-lain gitu. Dan biasanya tuh iya ini sih nggak tahu sih betul apa enggak ya. Memang di sana tuh teknologinya juga lebih maju ya. Terus yang bikin plot twist adalah konser. Kalian pernah konser Ari Lasso? Iya. Ini udah puluhan ribu, kok tiba-tiba langsung dalam belum apa-apa kayak langsung hilang gitu. Kayak dikit aja ditonton gitu pas udah selesai gitu. Nah, itu tuh salah satunya mereka. Karena banyak juga kejadian kayak orang di sana beli mobil, beli alat berat. Di sana kan tambang ya. Terus itu kan kekayaan alam itu masih wow, kaya banget gitu. Itu di antara sana bakal hutan semua. Tapi nanti berapa hari kemudian hilang kok barangnya? Iya diambil lah. Aku nggak tahu sih itu beneran apa enggak. Tapi memang katanya beneran gitu. Kalau mereka sana juga memang buat orang yang peka itu tahu kok kayak ada tempatnya. Tapi waktu itu pernah ada YouTuber itu buat video tentang datangin kota Saranjana gitu. Yang ternyata memang kayak gua gitu. Aku juga baru tahu. Siapa juga yang mau dari Kalimantan Selatan ke Kota Baru gitu. Jaraknya tuh 19 jam atau 12 jam ya atau 9 jam ya. Aku tuh belasan sih ingat tuh. Kalau katanya tuh kota modern yang lebih modern dari kita. Oh my god. Di sana iya ada mobil terbang gitu loh. Nah, mobil terbang di sini. Iya, saya itu katanya memang kayak kalian kalau percaya dunia paralel kayaknya nanti saya ini insert nih nanti ada taruh insert ya. Ada gambar kayak gitu. Kalau katanya sih kayak gitu ya. Tapi nggak tahu yang begitu. Mungkin kalian bisa nonton filmnya aja ya. Wow. Nah, kita cerita ke berapa nih? Kedua. Tentang Queen gitu kan. Iya, namanya
Oh my god. Kuyang itu dia tuh manusia yang pakai ini apa namanya? Ilmu hitam. Ilmu hitam. Bukan setan, bukan hantu. Dia benar-benar manusia. Nah, nanti ini kan Kalimantan jadi bukan nanti. Emang Kalimantan udah jadi ibu kota. Tidak dipungkiri kalau kalian pasti nanti bakal ke sana. Nah, Nggak mungkin kalian nggak ke ibu kota guys. Ya kali gitu. Nah, jadi di sana itu kalau dengar kata kuyang itu udah biasa aja. Oh ya wes gitu. Tetangga kuyang. Nah itu mind blowing banget ya. wow. Dan dia betul-betul di sebelah rumahku kayak mamaku ceritain. Nah kamu tau gak sebelah kita kuyang? Hah? Yang bener aja kayak dari mana kok baru tahu? Mama juga baru tahu dari tetangga. Lah itu memang betulan karena ada yang nangkep. Oh, startnya itu dari jam 8 malam guys. Diingat jam 8 malam itu udah start feeling kita di angkasa ya. Oke, jadi kalau di sana itu ngelihat bintang jatuh, ngelihat apa namanya bintang kelap-kelip warnanya merah, oranye gitu. Makin lama tuh makin terang, makin dekat kelihatannya. Nah, itu tuh mereka karena mereka itu kan itu kalau yang kita tahu ya kepala dan organ ginjal dan lain-lain gitu. Itu tuh mereka tuh bersinar. Oh, kalau dari jauh nih, belum deket. Iya, dia tuh bersinar merah-merah oranye gitu guys. Apa boleh dianggap kalau dia tuh kuyang? Oh, jadi kalau tahu Ya kalau ketangkap kayak ikut tadi. Ya, tinggi tempat lah guys. Jadi dia itu biasanya tuh makannya itu makan bayi. Oh iya benar. Terus makan hewan-hewan, banyak hewan ternak di sana kayak mati gitu kan, tiba-tiba nggak tahu entah lagi musim kematian hewan lah ternyata gitu. Musim kuyang. Misalnya ada musim kuyang guys, ada daerah-daerahnya. Aku ada lihat kuyang, oh itu daerah ini, oh itu lagi di daerah ini gitu. Nah jadi kenapa bisa ada kuyang? Benefitnya apa gitu? Jadi kuyang itu tuh biasanya tuh biar orang nggak gampang mati. Oh, Ya, biar umurnya panjang. Biar umurnya panjang. Kebanyakan kuyang, bukan kebanyakan, emang rata-rata ya. Kuyang tuh cewek. Terus benefit lagi dia itu bisa apa sih cantik. Oh, Tanpa susuk ya. Iya betul. Jadi dia tuh kayak makannya susah ya nyarinya kayak kalau dia nggak makan dia bisa mati gitu kan. Nggak kayak kita makan tinggal GoFood gitu. Dia nggak, dia lepasin kepalanya dulu. Nah, terus di sini kalau dia misalnya mau cari makan, dia nggak boleh ketahuan. Nah, gini ceritanya ini tuh di Kalimantan itu di Kota Palangkaraya itu belum ada jalan tol, jadi namanya jalan lintas. Jadi kalau kalian di sana melihat ada satu rumah, atapnya ada cerobongnya, tahu pernah lihat cerobong pabrik. Iya, entah pabrik atau rumah-rumah yang western Inggris gitu kan, yang estetik gitu. Iya, estetik ala estetik. Nah, itu ada di tempat mereka. Buat ngeluarin kepalanya kali lewat pintu. Emang bisa dia ke pintu? Kan dia nggak boleh ketahuan kan? Dan dia biasanya sembunyi di belakang pintu. Dan badannya ditutup dengan tikar. Kepalanya, cari makan. Iya, betul. Tapi kita pikirkan itu nggak perih apa gitu. Aku nggak tahu ya guys, nggak jadi kuyang. Iya, Kalian kalau di sana aku tuh cukup waspada dengan kuyang karena lihat kalau itu kuyang. Karena dia itu ciri khasnya di sininya tuh garis warna hitam atau warna merah. Pokoknya di sini tuh kelihatan banget. Nah biasanya dia nutupin, sorry banget buat yang beragama muslim, dia nutupnya pakai hijab, dia pakai shawl atau pakai kain, baju panjang, rambutnya panjang ditutup gitu. Dan ini benar-benar hati-hati banget pokoknya kalau misalnya kalian atau keluarga kalian lagi hamil di sana ditanya hamilnya berapa bulan, jangan pernah jawab jujur. Itu adalah cara dia. Mamaku punya teman meninggal karena itu. Jadi pas lagi hamil di rumah sakit dia kehabisan darah, meninggal di tempat. Ternyata kuyang itu makan darah dia. Gimana cara tahu si kuyang makan darah itu? Pokoknya di bawah itu tuh kayak dimasukin apa gitu di bawah ranjang rumah sakit itu. Panjang banget lidahnya. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan.
Kadang anaknya bisa mati dalam kandungan. Makanya orang hamil di sana kalau misalnya berapa bulan jangan pernah jawab jujur, karena jadi incaran. Apalagi ada ibu-ibu gitu kan, atau tetangga gitu kan, siapa gitu orang random megang perut, jangan pernah mau. Itu mereka nandain anak itu tuh bakal buat dia gitu, dan dia bakal tahu kamu kemana aja. Kalau orang yang ada di sana tuh banyak banget pantangannya, harus bawa gunting, jarum, atau gunting kuku lah, harus ini itu gitu kan, banyak banget. Kayak tidur tuh juga nggak bisa tidur, tok kayak kosongan tidur gitu, harus ada apa kanan kirinya, kaki tangannya tuh kayak diikat tali gitu, sesuatu itu dijaga. Udah di Jawa mirip-mirip sih. Kalau tentang kota Gak itu di sini kalau tahu pantai selatan, gitu. Kalau di Jawa itu bedanya itu. Tapi kayaknya nggak se-futuristik Saranjana tadi itu futuristik sih. Iya, itu masa depan ya. Tapi keren ya. Terus kalau misal tentang yang atau yang tadi di sini banyak juga sih lumayan kayak wewe gombel itu juga suka tuh begitu cerita kata cemo gitu ya. Terus kalau yang tadi kelihatan dari jauh merah-merah itu kalau di sini namanya banaspati sih. Iya, kalian tahu nggak sih kalau di sana tuh setiap malam Selasa atau malam Jumat di belakang pintu kamar atau rumah itu harus naruh sapu secara berbalik. Jadi sapunya tuh yang di atas. Tongkatnya di bawah. Itu aku lakuin sampai hari ini tuh kayak gitu. Iya apa? Nolak bala, nolak kiriman gitu. Apalagi di sana kan banyak pengusaha nih, kerjanya juga yang menghasilkan banyak uang. Siapa sih yang nggak iri? Karena Banaspati itu di sana itu rata-rata ya ngirimnya tuh misalnya ke tetangga, tapi salah sasaran kenanya kami. Di sini kita membuktikan juga kalau cerita-cerita itu tuh masih relevan bahkan sampai sekarang yang modernisasi gitu ya, zaman modernisasi, karena itu menjadi salah satu sejarah dan ciri khas dari daerah tersebut. Oke, habis cerita-cerita nih. Saatnya kita dengar pendapat dari kakak-kakak terkait budaya-budaya yang udah diceritain dari mulai kesenian, ada ritual juga, terus ada mitos dan lainnya juga yang berkembang di daerah masing-masing. Kira-kira menurut kakak-kakak itu apakah budaya itu tuh masih tetap bisa relevan gitu di zaman globalisasi sekarang? Karena kita tahu sekarang tuh perannya bukan cuman manusia aja tapi juga teknologi nih. Nah, untuk dan menurut kakak gimana sih biar jaga itu tetap relevan, terutama nih mungkin bagi kita masih oke ya, tapi untuk generasi yang 10 sampai 20 tahun ke depan tuh gimana buat menjaga itu tetap relevan gitu? Mungkin mulai dari yang tengah nih. Kalau misalnya menjaga tetap relevan ya, peran teknologi itu ya sebenarnya penting juga. Seperti gue bilang tadi, logo di mana udah terekspos banget sama sosial media sama internet itu, jadi yang sampai sekarang lombain, karena sampai Surabaya juga ada pawainya sendiri, di Bali juga dilombain. Nah itu udah sebenarnya juga salah satu cara biar tetap relevan di masa sekarang gitu, di zaman sekarang. Tapi kalau buat ya itu 10 tahun ke depannya atau apa, sebenarnya dengan teknologi itu sama pentingnya juga kayak sekarang tetap diekspos. Kayak misalnya itu tradisi kesenian kebudayaan itu, terus misalnya legenda-legenda yang biasanya kan kalau tahu kemarin juga ada teater apa sih, teater mata angin. Itu kan mereka mainin Salang Arang. Salang Arang itu bisa dari Bali. Nah itu juga salah satu bisa ya apa namanya, cara untuk melestarikan biar tetap relevan gitu kan dengan peran teknologi. Dan ya kalau untuk 10 tahun ke depan atau generasi ke depan itu sebenarnya balik ke diri masing-masing sendiri. Karena emang aku juga kadang ngerasa anak-anak Bali zaman sekarang HP mulu kan, HP kayak mereka tuh ditanyain juga soal kayak tahu apa enggak, cuma sekedar tahu tapi nggak tahu benar-benar tahu, kayak gitu loh. Dengan teknologi itu tetap di-expose, tetap direlevan kan. Siapa tahu dari yang luar juga, pihak eksternal juga itu mengerti dan ikut umpamanya mempertahankan, melestarikan. Nah kalau balik ke yang pemiliknya masing-masing itu kesadaran diri sendiri sih. Kalau itu menurut itu aja.
Jadi tentang diri kita sendiri, manusianya, dan juga pemerintahnya gitu. Bersinergi. Betul. Soalnya kan budaya selalu bakal ada di sana, cuman dari orang yang memegang budaya itu apakah dipegang apa tidak gitu loh. Betul. Budaya itu tidak hilang, tapi pelestariannya yang betul harus kita jaga. Betul. Kalau menurut Kak Cia nih, gimana? Mungkin dari yang sempurna itu ya. Kalau yang sempurna itu menurut aku ada baiknya sih. Sebenarnya lebih bagaimana cara kita untuk menghargai makanan. Oke. Makanan itu susah loh. Benar. Untuk membeli suatu makanan aja itu susah ya. Jadi mungkin munculnya kata sempurna ini gimana caranya kita diajarkan entah dari nenek moyang kita yang turun-temurun ini untuk bisa menghargai makanan. Kan tadi kan harus beli kan. Kalau misalnya kamu udah ucap kamu harus beli. Nah itu gimana? Kalau menurut aku sih itu gimana caranya kita bisa mempertanggungjawabkan omongan kita. Kalau ada kata orang tuh kalau makan tuh makan nasi itu harus sampai habis. Kalau ada yang masih satu gitu, nanti nasinya bisa nangis. Nangis ya. Itu sering banget gitu. Nah aku mikirnya ya itu kalau zaman sekarang kan ya namanya ada makin lama tuh makin terkuras ya, makin hilang ya. Tapi ya kalau di Kalimantan adanya itu menurut aku membantu untuk biar kita itu tahu cara menghargai seseorang, menghargai benda, menghargai seseorang. Kalau dikasih tuh gak yang kayak gak mau gak usah gitu, masa aku gak mau gitu. Kan orang yang ditolak juga gak enak kan gitu. Makanya kita ganti dengan bahasa yang lebih halus. Gak usah deh, gak apa-apa gitu. Aku cicip sempulun aja deh, udah gak apa-apa gitu. Oh ya udah gak apa-apa gitu. Jadi lebih bisa menghargai aja sih. Biar kita tuh selalu ingat ya, buat kita tuh untuk selalu menghargai. Dari sini kalau menurut Kak Cia tuh cara menjaga relevansi itu adalah dengan kita belajar. Dan kita cari tahu gimana sih, apa sih filosofi kenapa budaya itu akhirnya berkembang di masyarakat itu. Salah satunya adalah sempulun tadi itu adalah gimana cara kita belajar menghargai untuk makanan gitu ya, terutama gitu. Kalau Gia nih gimana? Kalau dari aku sendiri ya, dimulai dari tepak siri ya. Itu karena selalu dari turun temurun tradisi. Namun tidak semua orang apalagi yang dari luar Tanjung Pinang itu tahu soal tradisi itu. Berarti ini juga salah satu peringatan kayak tugas dari untuk diriku sendiri sih, kayak aku sejak di sini mengatakan kalau aku tuh dari Tanjung Pinang loh. Terus kayak orang-orang Pangkal Pinang. Bukan. Tanjung Pinang, Riau. Oh Batam. Bukan. Tanjung Pinang. Iya. Lalu cara untuk tetap membuat itu relevan ya. Berarti kita itu harus lebih mempromosikan budaya itu secara luas. Karena untuk pulau sendiri ya, Tanjung Pinang itu masih berpegang teguh dengan tradisinya yang religi banget. Religi banget. Beda dari Batam yang seperti sangat kota metropolitan gitu. Kalau Tanjung Pinang itu lebih ke budayanya, kayak kulinernya juga apalagi. Berarti untuk generasi ke depan ya, kita itu harus lebih sering apalagi memanfaatkan teknologi zaman sekarang, media sosial. Kita tuh harus mempromosikan budaya kita. Kayak apa sih, ada apa sih di sini, kayak ciri khasnya. Kalau Tanjung Pinang sendiri ikoniknya itu gonggong. Apa tuh? Gonggong itu semacam makanan laut. Itu bentukannya itu kayak keong gitu ya. Kita kalau ikoniknya gonggong, batik pun ada gonggong. Enggak, itu bukan gonggong. Iya, ciri khas ikonik. Pasti kayak dari Tanjung Pinang itu apa sih? Gonggong. Kalau nggak gonggong ya gurindam. Gurindam itu puisi lama. Mungkin dari podcast-podcast yang ada di Saudara yang hari ini kita tuh bisa sadar kalau ternyata walaupun kita di satu Indonesia, di satu tanah air yang sama, kita tuh bahkan masih buta dengan budaya-budaya yang ada di pulau seberang kita gitu. Maka dari itu demi melestarikan kayak kebudayaan Sepulun, Ogo-Ogo, sama tepak siri tadi, kita tuh harus aktif dalam bermedia sosial, dalam melestarikan kebudayaan dengan memanfaatkan apa teknologi yang ada di era Society 5.0 ini.
berpahami ya. Jadi bukan hanya tahu, sekedar tahu, tapi kita juga harus mendalami gitu kenapa sih budaya itu berkembang dan sampai menjadi ciri khas suatu daerah.